Jajan sih. Wingi wis ngopi. Selamat datang di Ada Gimlau, channelnya mahasiswa hukum Indonesia. Breaking news, breaking news, breaking news. Berita pecah ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai satu kasus yang dimana kasus ini menyita banyak sekali perhatian masyarakat, yaitu terkait dengan adanya konten kreator dewasa yang bernama Dea OnlyFans, yang biasa kita kenal sebagai Dea OnlyFans. Nah, tapi dari kasus ini uniknya pihak kepolisian malah tidak mengenakan penahanan terhadap tersangka Dea OnlyFans ini. Nah, untuk kasusnya kita simak video berikut ini terlebih dahulu ya. Konten kreator OnlyFans Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka wajib lapor karena tidak ditahan dalam kasus pornografi dan ITE yang menjeratnya. Ia diharuskan wajib lapor selama 1 minggu 2 kali sampai waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian. Alasan tidak dilakukan penahanan karena Dea ini masih kuliah. Sebelumnya Dea OnlyFans diduga menyebarkan konten dewasa. Jadi baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penangkapan seorang konten kreator dewasa di forum OnlyFans. Gusti Ayu Dewanti atau yang lebih dikenal dengan Dea OnlyFans, dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Dea OnlyFans ditangkap aparat kepolisian di daerah Malang pada Kamis 24 Maret lalu. Penangkapan ini didasarkan pada hasil patroli cyber atau biasa kita sebut sebagai cyber patrol dari jajaran Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, mengungkapkan bahwa Dea telah mengakui bahwasannya dia pernah membuat foto dan video sur bersama pacarnya, dan Dea juga mengaku sengaja menyebarkan foto serta video di situs OnlyFans. Nah, video surnya itu video-video yang gitu ya. Tahu sendiri lah ya, gak usah saya jelasin. Jadi menurut Zulpan, Dea menyebarkan video dan foto shoot tersebut ke OnlyFans dilakukan atas motif ekonomi. Nah, namun uniknya, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa polisi tak menahan Dea. Nah, anehnya di sini nih. Kenapa kepolisian tidak menahan Dea? Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurutnya pendidikan Dea menjadi salah satu alasan penyidik kepolisian tak melakukan upaya penahanan. Nah, dikarenakan Dea harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu, begitu kata si Kombes Zulpan ini. Dan Dea juga dijamin oleh keluarga akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Meski tak ditahan, Dea dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali dalam seminggu. Namun, pihak kepolisian akan tetap memproses berkas perkara kasus Dea untuk nantinya dilimpahkan ke kejaksaan, dikarenakan Dea juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, meskipun tidak ditahan oleh pihak kepolisian, akan tetapi proses pemeriksaan dari Dea ini masih tetap berlanjut hingga ke pihak kejaksaan, hingga berkasnya dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kronologi kasusnya seperti apa, nah kita akan membedah satu-satu pasal yang menjerat si artis atau konten kreator Dea OnlyFans ini. Bukan artis ya, konten kreator, lebih ke konten kreator. Nah, untuk pasal-pasal yang menjerat Dea dimulai dari pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang dimana pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, lalu yang kedua yaitu mengenai pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang dimana di ayat 1 dijelaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, banyak ya, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A. Persenggamaan termasuk yang menyimpang, B. Kekerasan seksual, C. Masturbasi atau onani, D. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
E. Alat kelamin. F. Pornografi anak. Yang dimana ketentuan perundang-undangnya juga diatur di pasal 29, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Lalu untuk pasal 4 ayat 2, junto pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kita singkat aja Undang-Undang Pornografi gitu ya. Di ayat 2-nya, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang A. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, B. menyajikan secara eksplisit alat kelamin, C. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas sosial. Bentar, biar gak diketawain ya. C. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. D. menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Lalu untuk ketentuan pidananya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Lalu untuk pasal 8 jungto pasal 34 Undang-Undang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan pidananya yaitu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan pasal 9 jungto pasal 35 Undang-Undang Pornografi. Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu pasal 10 jungto pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Daripada kalian susah-susah bikin konten pornografi, kalau ditangkap masih bayar 5 miliar rupiah, mending kalian bikin konten kayak gini ya. Positif vibes ya kan. Positif vibes, bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa rajin menabung kan. AdSense di sini dan juga ada cemilan Guganggu. Oke, asik. Promosi. Nah, dari kronologi tersebut dan juga dari pasal-pasal yang telah menjerat si tersangka Dea OnlyFans ini, kita akan menjelaskan mengenai wajib lapor yang menjadi keunikan dari kasus ini. Kenapa sih kepolisian tidak menahan Dea OnlyFans ini? Kenapa hanya dikenakan wajib lapor aja? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu wajib lapor. Dan di mana kita bisa menemukan dasar hukum dari wajib lapor tersebut. Lalu penerapan wajib lapor terhadap pihak kepolisian itu diatur di pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Nah, terkait dengan syarat yang ditentukan, ini ada penjelasannya juga berdasarkan pasal 31 ayat 1 tadi, yaitu syarat-syaratnya tersangka dikenakan wajib lapor. Yang kedua yaitu tersangka dilarang keluar rumah atau tersangka dilarang keluar kota. Nah, jadi dengan demikian untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan itu harus ada permintaan dari tersangka atau terdakwa. Permintaan penangguhan penahanan ini juga harus disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Lalu ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Lalu diatur juga dalam PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yang diubah dengan PP nomor 92 tahun 2015. Diatur bahwasanya dalam permintaan penangguhan penahanan ada beberapa jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa jaminan uang dan jaminan orang yang nantinya akan kita paparkan dalam gambar berikut ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan terbesar bagi kita semua yaitu dalam hal apa sih tersangka ini bisa dikenakan wajib lapor? Nah, meskipun telah dijerat oleh pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi itu, seperti pasal Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar E. Zulpan menyebut pihaknya memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Dea OnlyFans dikarenakan Dea masih berstatus sebagai mahasiswa dan mengaku ingin menyelesaikan kuliah.
Nah, pihak kepolisian juga menyatakan adanya permohonan dari pihak keluarga. Dia melalui keluarganya memastikan akan bersikap kooperatif selama berjalannya pemeriksaan dalam kasus ini, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 tadi, bahwa dapat diberlakukan penangguhan penahanan atau wajib lapor yang dalam hal ini apabila ada permintaan dari tersangka atau terdakwa, dan juga permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana yang ditetapkan. Lalu ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, jika bisa saya simpulkan mengenai wajib lapor ini, sebenarnya tersangka atau terdakwa itu bisa mengajukan penangguhan penahanan, asalkan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus wajib lapor atau tidak boleh keluar rumah dan atau tidak boleh keluar kota. Dan juga mengenai pengajuan penangguhan penahanan ini harus dipertimbangkan betul-betul oleh pihak kepolisian, pihak penuntut umum dan juga majelis hakim. Apabila memang alasannya sudah kuat, seperti mungkin si tersangka ada kendala di kesehatan. Apabila kesehatannya juga terganggu, mentalnya juga terganggu apabila ditahan, dan apabila itu memang benar-benar masuk akal untuk diterima pengajuannya, maka tidak ada salahnya pihak kepolisian dan juga pihak penuntut umum atau majelis hakim menerima pengajuan penangguhan penahanan ini. Jika kita singgung pada kasus sebelumnya, yaitu The OnlyFans, padahal di sini statement dari kepolisian menyatakan bahwasannya alasan penangguhan penahanan atau wajib lapor dari Dea ini yaitu Dea masih berstatus sebagai mahasiswi dan mengaku ingin menyelesaikan kuliahnya. Nah, kalau kita lihat-lihat apakah alasan ini termasuk alasan yang relevan apa tidak ya? Jadi curiga saya. Nah, mengenai relevan atau tidaknya suatu alasan ini, ya kita tidak pernah tahu ya. Mungkin ada beberapa alasan di balik itu semua, dan juga mungkin pihak keluarga dari Dea OnlyFans ini dan juga kepolisian telah menyepakati mengenai syarat-syarat wajib lapor ini, dan pihak keluarga sudah telah menyepakati bahwasannya dipastikan Dea akan bersikap kooperatif selama menjalankan proses pemeriksaannya di pihak kepolisian sampai dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Oke. Nah, itu tadi mengenai penjelasan dari wajib lapor yang ada di hukum pidana di Indonesia. Jadi gini, jika kita kaitkan dengan kasus yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai Dea OnlyFans, menurut pendapat kalian nih, keputusan kepolisian dalam menangguhkan penahanan dari Dea OnlyFans ini, menurut kalian benar gak sih atau masuk akal gak sih? Atau memang Dea OnlyFans seharusnya ditahan aja, atau Dea OnlyFans memang benar nih harus ditangguhkan dulu penahanannya dikarenakan Dea OnlyFans masih berstatus sebagai mahasiswi dan juga harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Nah, mengenai jawaban tersebut kita diskusi di kolom komentar aja ya. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwasannya konten ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tanpa menyudutkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Yang dimana kita di sini hanya murni membagikan wawasan dan juga ilmu-ilmu kita sebagai mahasiswa hukum agar masyarakat di luar sana mengetahui nih apa itu wajib lapor dan juga bagaimana cara kita menyikapi suatu kasus yang beredar di sosial media atau di berita-berita yang telah kita baca atau lihat sebelumnya. Oke, jadi itu saja mengenai konten yang saya bawakan ini. Jadi pesannya hanya satu dari konten ini. Janganlah kalian mendaftar OnlyFans atau melihat-lihat konten-konten dewasa atau mentransmisikan atau membuat atau menjadikan Anda sendiri menjadi model dari konten dewasa. Tidak boleh. Ada pasalnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Mending bikin konten-konten kayak gini. Mengedukasi, memberikan wawasan bagi masyarakat, rajin menabung ya kan. Dan juga biar tidak nganggur ya kan. Kalau nganggur, kalian bisa nyemil ganggu ini. Oke. Ini enak banget loh, rasa coklat. Selain ini juga ada banyak sekali menu-menunya di cemilan ini. Ada basreng, ada kerupuk seblak, dan juga ada kripca, ada banyak sekali. Langsung saja kalian cari Instagramnya. Instagramnya sudah saya paparkan di bawah sini atau di link deskripsi di bawah. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe,
Kalau misal kalian suka video ini, tekan like dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian bisa selalu update mengenai konten-konten yang telah saya berikan. Itu saja. Sekian dari kami. Have a nice day and bye-bye.